Rất ấn tượng. Ngoài Ramadani thì Bagot cũng là một chân chuyền hoàn hảo. Đẩy ra một gol nữa, dứt điểm 1-0. Di tengah euforia timnas Indonesia U23 yang mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Asia U23, Justin Hubner justru buat gol bunuh diri saat tampil bersama Wolverhampton kala menghadapi Notts County. Diketahui Justin Hubner yang sempat berseragam timnas Indonesia, gagal dinaturalisasi seperti halnya Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Meski begitu hingga kini penggawa Wolverhampton U21 itu kerap jadi perhatian publik tanah air. Belum lama ini entah kebetulan atau tidak, di saat yang hampir bersamaan ketika Ivar Jenner dan kawan-kawan merayakan kelolosan timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23, ia mengunggah Instastory saat berseragam Wolverhampton. Tak hanya itu, ia juga mengunggah daftar pemain yang masuk line up untuk laga kontra Notts County di mana namanya juga masuk. Dalam laga yang dihelat di Meadow Lane tersebut, Justin Hubner dan kawan-kawan menang 2-1 atas Notts County. Yang menarik, ia mencetak gol bunuh diri di laga tersebut sesaat ketika laga hampir usai. Hal ini berbeda nasib dengan kompatriotnya Ivar Jenner yang justru menjadi pembuka kemenangan dan turut meloloskan timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23. Selain Jenner, Rafael Struijk juga turut menyumbang 1 gol di debutnya bersama timnas Indonesia di ajang resmi saat bersua Cina Taipei pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 lalu. Justin Hubner yang dulunya sempat akan bergabung ke timnas Indonesia memberikan reaksinya soal penampilan Ivar Jenner. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Justin Hubner akhirnya gagal. Meski demikian, hal itu tak membuat ia berhenti memberikan tanggapan mengenai penampilan timnas Indonesia. Melalui kolom komentar akun Ivar, Justin Hubner memberikan komentar dengan meninggalkan emotikon hati berwarna merah di sana. Sontak, komentar Justin Hubner langsung digeruduk ratusan komentar dari supporter Indonesia dan ribuan likes. Timnas Indonesia U23 diperkuat 2 pemain naturalisasi yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Jenner dan Struijk jadi andalan pelatih Shin Tae-yong. 2 pemain yang merumput di Eropa ini selalu dimainkan sebagai starter oleh Shin Tae-yong di laga kontra Taiwan dan Turkmenistan. Struijk jadi andalan di lini depan bersama Ramadan Sananta saat menang telak atas Taiwan 9-0 pada 9 September lalu. Meski gagal mencetak gol lewat titik penalti, penyerang milik Ado Den Haag ini berhasil menyumbang 1 dari 9 gol timnas Indonesia U23. Sedangkan Jenner jadi nyawa di lini tengah Garuda Muda. Pemain berusia 19 tahun ini mampu menjaga ritme permainan dengan sangat baik. Jenner bahkan menjadi kreator untuk gol Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Satu umpan kuncinya juga turut andil atas gol yang dijaringkan Ilham Rio Fahmi ke gawang Taiwan. Pengaruh Jenner semakin kentara saat timnas Indonesia U23 menang 2-0 atas Turkmenistan sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia U23 2024. Jenner tampil penuh determinasi demi memastikan pemain Turkmenistan tidak leluasa masuk ke area pertahanan timnas Indonesia U23. Pemain muda FC Utrecht ini juga mencetak gol yang memecah kebuntuan timnas Indonesia U23 pada menit ke-39. Berkat gol Jenner, para pemain timnas Indonesia U23 tampil lebih lepas. Sementara itu, Struijk tidak dinaungi keberuntungan di laga tersebut. Struijk mendapatkan setidaknya 5 peluang tetapi tidak ada satupun yang menjadi gol. Meski gagal mencetak gol, penampilan Struijk tetap diapresiasi karena begitu rajin membuka ruang untuk merepotkan pemain belakang Turkmenistan. Bintang naturalisasi timnas Indonesia, Rafael Struijk terbukti benar soal naturalisasi Jay Itzes dan masih ada pemain Belanda lagi yang ditarget PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal itu disampaikan bintang muda timnas Indonesia dalam sebuah wawancara bersama media asal Belanda, Omroep West. Dalam wawancara tersebut, Rafael Struijk bercerita tentang bagaimana rasanya menjadi seorang superstar di Indonesia. Namun, saat ditanya tentang pelatih Shin Tae-yong, pemain klub Ado Den Haag itu tanpa sengaja memberi kisi-kisi kemungkinan ada pemain naturalisasi lain asal Belanda. Saya kebetulan berkomunikasi dengan asisten pelatih beberapa hari yang lalu.
Mereka ingin datang ke Belanda, ujar Rafael Struijk pada awal Agustus 2023, Okezone mengutip dari YouTube Omroep West, Senin, 11 September 2023.